Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan bahas seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan coba mempelajari ya, bagaimana metode phishing itu seperti apa ya. Jadi sesuai dengan deskripsi maupun judul, kita akan coba mengeksploitasi account dari platform sosial media seseorang ya. Seperti itu. Dan perlu diketahui di dalam video ini saya hanya memberikan edukasi maupun dari cara kerjanya seperti apa dan di sini tidak ada ditujukan untuk perbuatan yang negatif ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan untuk hal-hal yang konteksnya negatif bukan merupakan tanggung jawab dari saya. Oke. Langsung saja ke penjelasannya ya. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan tools dengan nama Zphisr ya. Nanti untuk link akan saya cantumkan di dalam deskripsi untuk Zphisr-nya ini seperti itu. Nah, untuk pertama-tama teman-teman harus mengakses ya ke dalam situs ini https://github.com Zphisr seperti ini. URL-nya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja praktekkan. Jadi untuk yang pertama, teman-teman ketika sudah mengakses ke sini, kita scroll saja ke bawah. Cara dari instalasinya sebetulnya sudah ada ya di sini ya, teman-teman. Oke. Untuk yang pertama, kita akan melakukan cloning lebih dahulu ya terhadap zphisr.git ini. Kita copy saja di sini. Oke. Saya maximize saja ya biar kelihatan. Jadi seperti ini, git clone. Kita enter saja ya. Kita tunggu hingga proses clone-nya ini selesai dibuat. Oke, kalau sudah seperti ini, kita cek pakai ls ya, maupun list. Di sini sudah ada direktori dengan nama Zphisr seperti ini. Kita buka cd Zphisr, ls lagi, list, seperti ini. Nah, di sini sudah ada file ya dengan nama zphisr.sh seperti ini. Dan untuk menjalankannya kita hanya perlu tinggal menggunakan bash. Untuk caranya seperti ini. Oke, di sini proses dari deploy dari tools Zphisr ini sudah selesai dilakukan ya. Dan di sini teman-teman bisa melihatnya bahwasannya di sini ketika proses dari deploy-nya ini sudah selesai dilakukan akan muncul beberapa template ya hingga jumlahnya ya lumayan banyak dan dari template ini bisa digunakan seperti itu. Nah, contohnya di sini ada yang pertama ada Facebook, kemudian Instagram, Google, Microsoft, Netflix. Teman-teman bisa baca di sini ada LinkedIn juga gitu. Nah, template ini nantinya digunakan untuk melakukan phishing seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin akan saya langsung contohkan saja ya, teman-teman. Akan saya contohkan. Oke, teman-teman bisa mengikuti ya. Misalkan kita di sini inputkan saja. Nah, ketika sudah kita pilih dari template yang sudah disediakan ya,
Di sini akan muncul lagi opsi, di mana untuk opsi yang pertama ada tradisional login page, yang kedua ada auto followers login page, yang ketiga ada 1000 follower login page. Nah, hal ini akan digunakan sebagai metode untuk menjebak ya, ataupun attacker menggunakan trap yang diharapkan nantinya itu dari korban maupun target victim bisa terjebak dari template yang sudah kita buat maupun dari phishing yang sudah kita buat seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita klik saja misalkan template yang satu ya, tradisional login page seperti ini. Nah, di sini kita klik saja pakai localhost ya. Kalau teman-teman punya Cloudflare maupun local expose boleh teman-teman. Misalkan kita pilih pakai localhost saja. Do you want custom port? Kita di sini klik saja no ya. Jadi kalau kita klik N maupun no akan menggunakan secara default ya dengan URL seperti ini http:// seperti ini ya 8080 seperti itu. Sudah dipahami ya teman-teman. Nah, ataupun kita menggunakan yang lain. Misalkan kita batalkan dulu ya. Kita bahas lagi di sini. Kita menggunakan Instagram saja untuk mencontohkannya. Dengan Cloudflare ya, coba ya. Kita pakai Cloudflare. No. Launching Cloudflare. Kita tunggu ya. Nanti, nah di sini kita tampil ya opsi lagi. Do you want to change mask URL? Nah, mask URL ini mask kan kalau terjemahannya itu kan artinya topeng ya ataupun mengkaburkan lah. Nah, ini apakah mau di-mask apa enggak gitu kan? Seperti itu. Nah, misalkan no aja ya. Jadi kita menggunakan default URL dari Zvisor yang sudah dibuat. Misalkan no seperti ini. Nah, kita mendapatkan URL seperti ini teman-teman. https://auction consensus across bla bla bla. Ini ya hingga trycloudflare.com. Seperti itu. Nah, dari URL ini yang sudah kita buat, yang sudah jadi ini ya, ini kita kirimkan ke target victim kita ya, yang ingin kita jebak menggunakan phishing ini siapa gitu. Ya ini sekali lagi ditujukan untuk video pembelajaran ya, untuk mengenali bagaimana cara kerja dari phishing itu seperti apa. Dari link yang kita punya, kita kopas ke browser ya. Ataupun ini dicontohkan dari device ini sebagai si korban ya. Kita langsung membuat di device ini saja. Seperti apa. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jika mungkin teman-teman pengen apa namanya, link ini dirasa mencurigakan, teman-teman bisa melakukan konversi ya, agar URL maupun link ini ketika dikirimkan tidak dicurigai. Biasanya seperti itu ya. Misalkan kita isi phone number, kita acak saja ya seperti ini ya. Passwordnya juga sama, kita acak aja lah. Jadi passwordnya seperti ini. Nah, misalkan kita login dan save. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buka kembali terminal Linux kita ya. Nah, jadi
Di sini akan terbaca victim dari IP itu berapa, lalu ada akun, ada password juga ya, yang terbaca itu seperti apa. Jadi mekanisme maupun cara kerjanya seperti itu ya dari phishing. Jadi membuat trap maupun jebakan yang diharapkan si korban ini mengisikan kredensial dari platform sosial media mereka, dan nantinya ketika mereka sudah melakukan input maupun masukan, nantinya kita akan menerima dari akun maupun username yang sudah mereka input. Seperti itu, teman-teman. Dan di sini saya sekaligus akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk cara pencegahannya ya, agar kita terhindar dari phishing. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, akan langsung kita praktekkan saja. Nah, jadi teman-teman jika mendapatkan link yang mungkin dirasa teman-teman mencurigai bahwasannya mungkin itu sebuah link phishing ya, teman-teman bisa masuk ke Virus Total namanya ya. Kita klik di sini, Virus Total. Nah, setelah masuk seperti ini ke webpage dari Virus Total, kita kopikan URL dari misalkan URL yang sudah kita buat dari phishing ini kita inputkan ya, ataupun URL yang misalkan kita menjadi target maupun korban ya. Kita bisa kopikan di sini dulu untuk linknya, lalu setelah diinputkan kita enter seperti ini. Nah, di sini akan mengcompile ya, ataupun melakukan sebuah analisa terhadap URL yang sudah kita buat maupun dari seakan-akan ini merupakan URL dari attacker. Nah, di sini akan terdeteksi secara langsung dari link yang dibuat maupun link yang mungkin kita terima akan mendeteksi hal ini sebagai phishing. Jadi mungkin ini merupakan salah satu contoh ya, jika mungkin suatu saat teman-teman mendapatkan suatu case maupun kasus ketika teman-teman mendapatkan link phishing. Jadi bisa mengeceknya di Virus Total. Jadi jika seperti ini, sudah terindikasi adanya phishing, teman-teman jangan sekali-sekali untuk mengisi dari link phishing tersebut. Ketika teman-teman mengisikan kredensial ya, apalagi kredensial yang bersifat itu merupakan identitas kita, jika memang teman-teman sampai mengisikan, nantinya akun sosial media kita akan tereksploitasi seperti itu teman-teman. Jadi sangat berbahaya sekali ya untuk phishing ini seperti itu teman-teman. Jadi nah di sini juga victim IP ini juga langsung terdeteksi ya. Langsung terdeteksi di sini. Ini merupakan IP dari si korban. Seperti itu. Langsung terbaca ya teman-teman. Ini IP-nya seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi mungkin itu saja tutorial maupun penjelasan mengenai bagaimana cara kerja dari phishing ya, dan juga saya menjelaskan mengenai bagaimana agar kita terhindar dari target dari phishing ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat. Terima kasih.